Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elkan Nopiansa, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 22 Kelompok 3, asal Kabupaten Garut. Dalam kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk menyusun mind map wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Adapun mind map wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang telah saya susun, dan untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan dalam bentuk podcast mind map wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dalam video berikut ini. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan yaitu cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada beberapa titik penting atau kejadian penting dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia, di mana dalam pergerakannya para pendiri atau the founding fathers selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau golongan, yang dimulai dari berdirinya suatu organisasi yang disebut sebagai Budi Utomo, yaitu perkumpulan anak muda di Aula Stopia, di mana dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908, di mana sampai saat ini setiap tanggal 20 Mei selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua yaitu berdirinya Perhimpunan Indonesia, yang merupakan pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia sendiri berdiri pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Yang ketiga yaitu adanya kegiatan kerapatan bersama atau yang dikenal dengan Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta. Sedangkan Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda kedua ini adalah Kongres Pergerakan Pemuda Indonesia yang melahirkan keputusan yang memuat ikrar untuk mewujudkan cita-cita berdirinya negara Indonesia yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada sebagai pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. Dan selanjutnya, titik penting atau kejadian penting dalam sejarah bangsa Indonesia adalah dibentuknya PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, di mana tujuan dibentuknya PPKI pada saat itu adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pemaparan selanjutnya yaitu adanya konsensus dasar, di mana setiap negara itu wajib memiliki konsensus bersama bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan, di mana Indonesia sendiri memiliki 4 konsensus dasar. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, kita memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi di negara kita. Yang ketiga yaitu adanya NKRI, dan keempat semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, untuk membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, negara kita memiliki identitas tersendiri dalam bingkai NKRI yang terdiri dari 1. Indonesia memiliki bendera yaitu sangsaka merah putih. Yang kedua, Indonesia memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, Indonesia memiliki lambang tersendiri yaitu lambang negara Garuda Pancasila. Dan yang terakhir, Indonesia memiliki lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Selanjutnya, kita beralih ke materi nilai-nilai bela negara, di mana definisi dari bela negara itu sendiri adalah tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI dalam menjaga kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara, dan juga keutuhan wilayah Republik Indonesia dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dari berbagai ancaman.
Selanjutnya, keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara diantaranya yaitu 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kelima yaitu kemampuan awal bela negara. Pemaparan selanjutnya yaitu terdapat beberapa contoh implementasi bela negara yang bisa dilakukan oleh kita selaku ASN. Di antaranya 1. Melakukan pengabdian yang tulus untuk negara, 2. Melakukan tugas secara profesional, 3. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, 4. Memegang teguh ideologi Pancasila, dan yang terakhir yaitu melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Dari implementasi bela negara sebagai ASN ini, kita selaku ASN memiliki 3 fungsi utama yang wajib diterapkan di tempat kerja kita, yaitu 1. Sebagai pelaksana kebijakan publik. Sehubungan tempat kerja saya di instansi Satuan Polisi Pamong Praja, maka penguatan pelaksanaan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik adalah Satuan Polisi Pamong Praja merupakan pelaksana dan pengawas kebijakan publik berupa produk hukum daerah. Yang kedua yaitu sebagai pelayan publik, di mana penguatan pelaksanaan tugas sebagai pelayan publik adalah senantiasa menjaga ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu sebagai perkat dan pemersatu bangsa, di mana dalam penguatan pelaksanaan tugasnya yaitu senantiasa menjaga netralitas ASN dan tidak ikut dalam politik praktis. Oke teman-teman, itulah pemaparan singkat dari saya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Mohon maaf apabila dalam pemaparan ini terdapat kesalahan dan semoga pemaparan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.